Pertanyaan kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusia 32 tahun, sedang merencanakan pernikahan dengan seorang wanita ateis yang berasal dari keluarga beragama Tao. Tentu saja saya mengajak dia tanpa paksaan untuk memeluk Islam sebelum menikah. Dia setuju dengan tambahan dalam tanda kutip, saya masuk Islam karena kamu, bukan karena hati saya. Begitu katanya. Rencana pernikahan kami nanti tentu saja dengan hukum Islam setelah dia mengucapkan syahadat. Saya sadar nanti saya mempunyai tugas yang sangat berat untuk membimbing istri saya menjadi seorang muslimah. Karena saya telah bertekad akan menunjukkan keindahan Islam kepadanya dan berusaha serta berharap dia mendapat hidayah suatu hari nanti. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Am tentang kasus saya? Apakah berdosa atau sahkah nikah saya? Bagaimana keislaman calon istri saya? Terima kasih atas waktunya. Oke, begini. Sebenarnya kita perlu garis bawahi. Wanita non-muslim, ya, wanita non-muslim yang boleh kita nikahi. Oke, sorry maaf. Ada SMS sebelah kiri, sound systemnya nggak terdengar katanya. Selasar kiri. Duduk di sebelah kiri masjid, suara Bapak kurang jelas. Mana? Oke. Tolong panitia ya. Sebelah kanan saya berarti ya, sini. Yang nggak jelas nih. Tolong dibetulkan, kasihan. Udah mah jauh lagi di Soreang. Coba. Saya mah orangnya kayak cuek tapi nggak tegaan. Serius. Serius. Ya. Kalau ibu bapak lihat surat Al-Maidah ayat 5, ya, itu kan jelas, eksplisit sekali bahwa yang diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang muslim hanyalah ahlul kitab, ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Surat Al-Maidah ayat 5. Jelas di situ bahwa kamu laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab selama kamu menikahinya memang benar-benar untuk dijadikan istri, bukan untuk permainan. Jadi dalam Islam nggak boleh nikah dengan ahli kitab iseng-iseng ya. Dah ahli kitab iyo. Itu Allah tuh mengatakan wala muttakhidhi ahdan. Kamu boleh menikahi wanita ahli kitab tapi bukan untuk dipermainkan. Untuk benar-benar dijadikan istri. Itu boleh. Nah, walaupun dia tetap Kristen gitu loh, ya. Dia boleh. Hanya karena kita laki-laki itu sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu sebagai apa? Pembimbing ya bagi wanita, maksudnya bagi istri ya. Maka salah satu tugas seorang suami adalah bagaimana dia membimbing istrinya menjadi soleh. Kalau sampai mati, sampai meninggal ya. Kalau sampai meninggal istrinya itu tidak soleh, tidak masuk Islam, maka si suami itu dosa dari segi tidak bisa membimbingnya. Jadi berdosa dari segi tidak membimbingnya, tidak bisa membimbingnya. Tapi pernikahannya itu sendiri adalah pernikahan yang sah. Jadi pernikahannya sendiri adalah pernikahan yang sah gitu. Itu yang harus dicermati. Tetapi ya, kalau Anda lihat surat Al-Baqarah 200-an ya, coba kita lihat. Coba lihat Al-Baqarah 221 ya. Kalau tadi dijelaskannya di Al-Maidah ayat 5. Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu.
wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, wanita yang ateis, tadi yang Anda tanyakan ateis, itu secara pengklasifikasian dikategorikan musyrik. Ateis itu tidak bertuhan, tapi sebenarnya dalam konsepsi Islam tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Hanya ada orang yang menuhankan pikirannya. Maaf, orang ateis kan tidak percaya kepada Tuhan. Waktu ditanya kenapa? Nggak masuk akal. Berarti yang dia tuhankan apa? Akal. Makanya musyrik kategorinya. Coba Anda lihat di sini, wala tankihul musyrikat. Dan janganlah kamu, wahai laki-laki muslim, menikahi wanita-wanita musyrik. Hatta yu'minna, sebelum mereka beriman. Jadi untuk Anda yang bertanya, sebenarnya Anda belum sah menikah dengan dia kalau dia belum Maaf, bukan sebelum mereka masuk Islam, sebelum beriman. Karena kalau masuk Islam akan bisa lisan. Kayak tadi kan pernyataannya, saya masuk Islam tapi bukan karena hati saya menerima Islam, tapi saya berislam karena kamu. Berarti belum beriman. Paham maksudnya? Berarti kalau perempuan tadi mengatakan begitu, dia belum beriman. Dia berislam itu karena ingin menikah dengan Anda. Ini yang bertanya, bukan dengan Kang Ganjar maksud saya. Awas Kang Ganjar sampai kaget gitu ya. Dengan Anda, maksud Anda saya nunjuk ke pertanyaan, ya. Kang Ganjar karena tadi lihat langsung gitu. Lihat kan. Nah, kan? Dengan Anda, ya, dengan yang bertanya. Karena di pertanyaan tadi diungkapkan bahwa dia masuk Islam bukan karena hati dia, tapi masuk Islam karena laki-laki. Allah berfirman nih, makanya saya bacakan ayatnya supaya Anda benar-benar faham dengan jawaban tadi. Hatta yu'minna, sebelum mereka beriman. Catat itu. Ya, sebelum mereka sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik. Kalau tentu saja yang jadi pertimbangan agama, maka budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita yang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Nah, sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kamu orang-orang Islam menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Nah, ini menggambarkan bahwa perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim sebelum beriman. Artinya, kalau ada laki-laki yang bilang gini, Neng, aku mau masuk Islam, tapi jujur aja, aku sih nggak tertarik sama Islam. Aku mah persyaratan biar orang tua kamu aja ngizinin. Karena aku mah nggak percaya sama Islam. Nggak apa-apa lah, aku masuk Islam. Itu dia sah nggak menikah? Karena menurut ayat ini sebelum mereka beriman. Tolong itu diperhatikan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ayat ini menjawab cukup jelas, cukup eksplisit, tidak perlu ada penafsiran apapun lagi. Sudah jelas. Berarti nih Anda yang bertanya, Anda harus berjuangnya bagaimana sekarang dia beriman, bukan masuk Islam. Masuk Islam mah gampang, beriman yang susah. Makanya tugas Anda sekarang bagaimana dia beriman. Setelah beriman, kemudian dia akhirnya menyatakan Islam. Islamnya bukan karena Anda, tapi karena iman dia. Baru Anda boleh menikahinya. Ya, gitu. Tapi memang godaannya ya kalau punya pacar non-muslim teh sok asanya teh gitu. Ari sayang gitu. Cocok gitu. Hanya yang gak cocok teh cuma keyakinan, itu teh suka ada bisikan setan. Karena rata-rata setelah nikah mah miwai sami mawon. Artinya jangan Anda, banyak loh orang yang nggak tahu ya, saya tuh udah pacaran beberapa kali sama yang non muslim ini mas, saya tuh aduh gimana gitu. Itu kan katanya setan suka masuk dalam wilayah kehidupan privacy kita gitu. Makanya kalau belum pacaran makan waktu pacaran makan dengan suami ibu sekarang teh meni indah teh. Anda nih waktu masih pacaran dengan istri Anda sekarang kan indah, pergi ke Jakarta 3 jam ge ngobrol.
Sekali-kali tangannya dipegang disun. Ngobrol. Dulu makan lewat puncak, nggak ada lewat Cipularang ya gitu. Tiap ayat tukang makanan berhenti. Kamu mau beli apa? Kita makan kelapa muda yuk. Aduh, kelapa muda. Deket Cianjur, kita beli cincau gitu. Ya, nyampe Cianjur, beli manisan dong, manisan gitu. Ya, hari belum nikah mah meni asa indah. Ngobrol 3-4 jam teh rasanya nggak lelah. Karena memang setan masuk di situ. Tapi kalau udah nikah, begitu mau masuk tol istri ngobrol juga. Tos atuh mah bobo. Ayah ameh konsen ya. Tancap gas gitu ya. Ya. Nggak ada tawarin ke rest area itu. Ayah, mama teh pengen pipis ke di Jakarta. Gitu. Padahal pengen pipis ke di Jakarta, gitu. Hari dulu mah ya segala ditawarin. Kamu pengen pipis lah ya, toilet bersih. Kamu senang makan ini es kelapa, itu meni bersih gitu. Hari udah nikah mah ayah mama teh asa tekan ke toilet kawe di rest area yang deket Jakarta. Gitu. Pas nyampe teh macet kawe di Jakarta. Istrinya teh meni geus cicing we nggak bisa gerak. Karena mun gerak teh ceret gitu. Gitu. Iya cicing we. Teu nyarios tanaon teu seuri lamun haha ceret gitu. Ngarem juga ceret gitu. Eta suamina meni cuek tanya. Iya, saking nahan pipis. Padahal bukan minta makan, bukan minta jajan, minta berhenti pipis aja. Udah atuh mah kagok ya. Gitu. Tah, Anda yang mengatakan pengalaman pribadi, ada yang gini, eta teh pengalaman dia. Saya hanya mengatakan, ya Allah ampuni mereka. Maafkan mereka dan masukkan mereka ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Kan katanya orang beriman mah gitu, kalau difitnah, dinistakan, ya. Dengar orang beriman mahnya bukan muslim, mukmin. Kalau difitnah, dinistakan, dia tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah, nista dengan nista, tapi semuanya dibalas dengan kalimat-kalimat doa yang sangat indah. Ya seperti yang saya tadi lakukan. Gitu. Karena terlalu banyak nuki, aku mah jika yakin dan manehna gitu. Jadi ini udah gitu teh bapak-bapak mah ibu-ibu. Saya tuh nggak tahu ya ada dendam apa. Bapak-bapak biasa we, objektif orangnya teh. Nah, ibu gitu. Itu teh pengalaman pribadi gitu. Saya hanya mengatakan ya Allah ampuni mereka dan masukkan mereka ke dalam kelompok hamba-hambamu yang selalu diridhoi dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkan, Engkau Maha mengabulkan doa. Ya oke, Ganjar. Jawabannya udah cukup jelas kan tadi. Jadi tugas si laki-laki tadi jangan mikirin bingung nikah. Sok we imankan dulu. Kalau mukmin, oke. Dan tidak boleh dalam Islam itu kan la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang benar dan yang salah itu cukup jelas untuk dipilih oleh akal dan nurani kita.